Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang 3 waktu membaca ayat kursi menurut sunnah Nabi. Nah, ayat kursi itu merupakan salah satu ayat paling agung di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, bunyinya kalian pasti sudah hafal kurang lebih demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, keutamaan ayat kursi begitu besar dan ini Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca ayat ini pada waktu-waktu yang tertentu sebagaimana bentuk perlindungan dan keberkahan. Nah, kali ini akan saya berikan tentang 3 waktu yang membaca ayat kursi menurut sunnah Nabi. Untuk yang pertama yaitu waktu pagi dan petang. Nah, membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Nah, amalan ini dapat dipercaya memberikan perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan sepanjang hati. Ya, berarti hal ini kalau kita zikir pagi dan petang, maka dipercaya dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan dari kejahatan sepanjang hari. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, maka ia akan terlindungi sampai sore hari. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore, maka ia akan terlindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang kedua yaitu dibaca sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan agar ayat kursi ini dibaca sebelum tidur. Karena membaca ayat ini pada waktu ini akan mendatangkan rasa aman dan perlindungan sepanjang malam serta menjauhkan diri dari gangguan setan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa setan pernah mengajarinya manfaat membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah pun membenarkan ajaran tersebut. Karena Rasulullah bersabda, jika engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur maka seseorang pasti akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang malam, dan menghindarkan kita dari mimpi buruk atau gangguan makhluk halus. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang ketiga yaitu setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu. Ayat kursi juga dianjurkan untuk dibaca setelah sholat fardu sebagai zikir penutup sholat. Amalan ini merupakan bentuk ibadah yang mendatangkan pahala besar dan perlindungan dari segala mara bahaya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu ini akan menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena keutamaannya yang sangat besar. Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang rutin mengamalkannya, Allah akan membukakan jalan menuju surga baginya. Nah, jadi ada 3 waktu yang disunahkan Rasulullah ketika kita membaca ayat kursi ini
Yang pertama tadi adalah ketika waktu pagi dan petang, kemudian membaca sebelum tidur, dan yang ketiga apa? Setelah sholat wajib 5 waktu. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan sedikit berbagi ilmu tentang kapan kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.